Haleluya, shalom umat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Saya percaya hidup kita lebih luar biasa dari hari kemarin, amin. Mari siapkan hati kita, biar kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena kasih dan setia Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita, saudara. Tuhan, kami percaya dimanapun kami saat ini, baik kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam hati kami. Kami mau beribadah di hadapan-Mu Bapa. Kami mau kasih yang terbaik kepadamu Bapa. Karena kasih-Mu terlalu luar biasa dalam hidup kami. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semuanya berjalan demi nama-Mu Yesus Kristus. Atas kehendak-Mu. Supaya kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap ada dalam tuntunan-Mu Bapa. Urapi kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bergembira, kami mau bersuka cita. Karena Tuhan yang luar biasa selalu ada bersama-sama dengan kami. Selalu menuntun hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Bapa. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sungguh tiada berkesudahan kasih setia Tuhan kita, amin. Haleluya. Boleh saudara yang di rumah lambaikan tanganmu dan serahkan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Mari sama-sama kita tepuk tangan kita. Kita puji Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh Dia baik. Sungguh amat baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Kami lihat kasih-Mu Tuhan. Tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berikan jempalmu, katakan, Tuhan Yesus baik. Dia baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya.
Dia Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi tetap bersyukur, tetap semangat karena Tuhan kita luar biasa baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab sungguh Dia Tuhan teramat baik, luar biasa kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bersama-sama, Bapa, Engkau baik. Amin Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ini pujian kami. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari setiap kita nyatakan kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, sebab kami mencintai Yesus Engkau, baik. Tuhan. Sebab hanya Tak di pernah dalam berubah. hadirat-Mu Kau Kasih Tuhan setiamu, yang baik. Tuhan. Haleluya. Kami Umat Tuhan yang ada dimanapun Engkau berada saat ini, mari sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Kami Mari
Yesus Kami baik. bersyukur Tuhan, Sampai sebab sungguh Dia selamanya. baik, sebab sungguh Engkau Yesus teramat baik. baik. Tak berkesudahan Kami kasih bersyukur setiamu Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur Haleluya, Tuhan. haleluya. Banyak yang Kau perbuat di Terima dalam kasih, hidup Yesus. kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kasih, terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau Yesus tetap bersandar baik. kepadamu Bapa. Sebab sungguh Engkau Yesus gunung batu baik. kami. Kiralara basyera laramu. Terima kasih Tuhan. Sebab terlalu banyak, teramat banyak kami bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Kami bisa masuk dalam bulan yang baru. Itu semua karena penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna,
ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi nyatakan kepadanya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kau baik, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Apapun yang terjadi kami nyatakan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau teramat baik. Ini hati kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Sungai Yordan dimanapun Anda berada, senang jumpa lagi dan kita jumpa dalam suasana kemerdekaan. Lihat latar belakangnya ada di belakang saya, menggambarkan suasana bendera merah putih yang sedang dikibarkan. Memang di bulan inilah kita diwajibkan untuk menaikkan bendera dalam rangka menyambut kemerdekaan. Yang karenanya kita akan bicara tentang kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sebelum kita doa bagi pemberitaan firman, saya bacakan lebih dulu. Dari Yohanes 8 ayat 30 hingga 36 ditambahkan 37, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Mari kita berdoa agar Roh Kudus memimpin kita dari menit awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah, tidak hanya diberkati dalam pujian dan penyembahan, saatnya kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Roh Kudus cengkeram kami dimanapun kami berada, dan sungguh tempat di mana kami berada adalah tempat lawatan, tempat hadirat Tuhan, tempat di mana kami mengalami perjumpaan secara khusus antara kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan berbicaralah, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, perjumpaan kita nampaknya serba 8. Tanggal 8, bulan 8, ditayangkan pada jam 8, kita bicara dari Yohanes 8 tentang 8 ayat yang ada di dalamnya. Memang ada keterkaitan dengan obrolan hal kemerdekaan hari ini.
Mari kita lihat lebih dulu tentang angka 8. Kalau kita melihat angka 8 dari tradisi Jepang, ternyata di tengah bangsa Jepang, angka 8 ini pertanda tentang keberuntungan. Kalau kita lihat dari tradisi Tionghoa, ternyata angka 8 itu pertanda tentang rezeki nomplok alias kemakmuran. Semua orang, semua bangsa di seluruh pelosok dunia pasti merindukan kemakmuran. Nah, saking dianggap penting angka 8 bagi keluarga besar warga Tionghoa, sampai Olimpiade Beijing pun dikaitkan dengan angka 8 ketika pembukaannya. Dilaksanakan pada tanggal 8, bulan 8, 2008, jam 8, lebih 8 menit dan 8 detik, serba 8, saudara-saudara ya. Dan sebagian lain mengatakan angka 8 itu dianggap sebagai bintang kekayaan yang akan memicu kemakmuran, yang akan memicu keberuntungan dan kesuksesan. Bagaimanakah halnya dengan kita? Ketika kita melihat apa yang ada di Alkitab, ternyata angka 8 itu simbol dari kebangkitan dan regenerasi. Kalau kita melihat kalender Yahudi, angka 8 yang disebut dengan Chet, ini ternyata mengarah pada new beginning, permulaan yang baru. Ya kan, firman Tuhan juga berkata, kalau kita benar orang Kristen yang mengalami kemerdekaan, maka kita akan menjadi new creation. Alkitab jelas berkata bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus Tuhan, dia ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kita mestinya sekarang ini sudah berada di new era kepemimpinan Roh Kudus, sehingga terbukti bahwa Yesus Tuhan itu memerdekakan kehidupan setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau dikaitkan dengan situasi masa kini, ya, dunia baru pun sedang menyatakan bahwa dunia ini hari-hari ini memasuki sebuah kehidupan gaya baru yang disebut dengan new normal, ya. Karenanya dianjurkan 3 hal setidaknya, dan secara rohani ini juga menggambarkan situasi setiap Kristen yang sudah dimerdekakan. Pertama, dia harus sudah mulai terbiasa cuci tangan. Ini mewakili tentang apapun yang kita kerjakan seharusnya sudah pekerjaan yang sungguh disucikan. Jangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor lagi, ya. Yang kedua, diwajibkan untuk pakai masker. Artinya semua yang kita hirup harusnya sudah diproses, sudah dimurnikan. Jangan terbawa virus, bakteri, dan yang akan membuat jatuhnya kesehatan sehingga kita hidup dengan sakit penyakit, ya. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk jaga jarak. Kita jauhi kerumunan, padahal kita makhluk sosial. Lalu apa yang sedang dibicarakan? Hari-hari ini ternyata Tuhan sedang menggiring kita agar kita paham pentingnya berkomunikasi dengan Bapa kita. Ingat, pada dasarnya manusia diciptakan serupa segambar. Karenanya kita harus mengambil waktu untuk semakin dekat, melekat, bahkan ada di hati Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya menyimak tentang kebenaran terkait dengan kemerdekaan, maka saya akan berkata demikian bagi setiap Anda. Berbahagialah setiap umat percaya kalau Anda benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Karena pertama, hal kelimpahan itu pasti. Ya, kan tadi bicara kemakmuran, keberuntungan, kesuksesan dan seterusnya. Ya, yang pertama kalau hidup dimerdekakan, kelimpahan itu pasti. Karena Yohanes 10:10 kan berkata, aku datang agar kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, Anda akan punya kemampuan ekstra sehingga bisa breakthrough dalam segala situasi, ya, yang dinamakan hikmat Allah. Ya, yang ketiga, kalau Anda benar dimerdekakan, Anda akan maksimal mencapai tingkat mujizat di mana orang akan terperangah dan berkata, ternyata Allah yang kau sembah benar-benar hidup adanya, dan yang paling kita dambakan adalah kekekalan hidup bersama Tuhan selama-lamanya.
Nah, ketika kita kembali pada bacaan tadi, sebenarnya kita sudah mendapatkan jaminan utuh kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu, ya, tulisan anak hanya besar, ya, Allah Bapa, Allah Putra, ini Tuhan Yesus, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini jaminan kemerdekaan yang luar biasa, benar-benar, nggak main-main. Muncul pertanyaan tentu, kenapakah dijamin kemerdekaan secara utuh, masih tetap ada anak Tuhan yang tidak kunjung merdeka hidupnya. Nah, ayat 37 yang ditambahkan memang ada penterjemahan yang memasukkan ayat 37 bagian dari perikop 4. Tapi juga ada yang memisahkannya menjadi bagian dari perikop 5 ayat 37 ini. Namun yang jelas kuncinya memang ada di sini saudaraku. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini penyebabnya kenapa ada Kristen yang tetap tidak kunjung merdeka. Ya, Yesus jelas berkata, aku tahu, jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu keturunan Abraham. Ayat 33 ini kan dijadikan dalih. Ya, saya bacakan ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, artinya kami ini orang percaya. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Dan ayat 37 Yesus menjawabnya, aku tahu, jangan kira aku tidak tahu. Kamu keturunan Abraham aku tahu, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kalau sampai firman kebenaran yang adalah Tuhan tidak mendapatkan tempat, maka kuasa dari Tuhan yang memerdekakan sirna dari kehidupan siapapun. Anda boleh ngaku orang percaya. Kalau Anda tidak menghormati kebenaran, firman Tuhan. Kan Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Jadi kalau firman yang kau dengar, firman yang kau baca tidak mendapatkan tempat di dalam kita, maka kuasa Tuhan, kuasa yang memerdekakan ikut hilang dari kehidupan kita. Makanya Tuhan melepaskan tuduhan yang sangat serius. Kamu keturunan Abraham, kamu orang percaya, tapi kamu terus berusaha membunuh aku. Sehingga firmanku tidak mendapatkan tempat. Nah, mari saya gambarkan seperti ini. Kalau kita benar seorang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Ya, seorang yang benar mengalami kemerdekaan itu seharusnya melaksanakan 7B. Ya, saya gabungkan saja 7B itu menjadi bertobat dan berkemuliaan. Saya anggap titik saya berdiri ini sentrum. Sebelah kiri bicara tentang pelanggaran, sebelah kanan bicara tentang hidup benar, ya, yang berujung dengan kekekalan. Saya gambarkan hidup saya saja dulu. Hidup saya dulu arahnya ke kiri, artinya melakukan pelanggaran. Hingga satu ketika firman berbicara buat hidup saya dicelikan, disadarkan. Kalau firman itu benar masuk dalam hidup kita, maka B1 terjadi, berhenti. Aku punya komitmen untuk berhenti, tidak lagi melakukan pelanggaran. Yang kedua, kalau firman itu benar ku sambut dan ada dalam diriku, aku tidak hanya berhenti, tapi berbalik. Kuputuskan hubunganku dengan kekasih lama, setan, dan sekarang aku berbalik. Karena aku punya kekasih baru, Tuhan yang sudah menebus dan memerdekakan. Adakah seketika saya kembali ke sentrum? Tidak. Karena benar firman mendapatkan tempat, aku sadar bahwa Tuhan sudah berjuang sampai tetes darah penghabisan. Yang karenanya aku juga harus berani bayar harga. Agar aku bisa sampai ke sentrum. Hal yang paling mendominasi hidup saya, kenapa saya mengalami kelepasan kemerdekaan adalah, ya,
banyak membaca dan merenungkan firman kebenaran, ya. Sehingga ketika aku terus lakukan, maka firman kebenaran yang ada dalam diri kita, dalam diri saya, itu menghantar saya untuk sampai di titik sentrum. Ya, disinilah aku merasakan damai sejahtera yang sangat dalam. Kemudian saya mulai memasuki sebuah kehidupan yang benar-benar baru, ya, sebagai new creation. Tidak hanya berhenti berbalik dan bayar harga. Di sisi inilah pada tahap selanjutnya aku mulai semakin berakar, berakar kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh hingga satu ketika berbuah dan berujung dengan kemuliaan. Ketika itu benar kita jalani, kita buktikan bahwa pengorbanan dalam Kristus yang memerdekakan itu ada dalam diri kita. Pantas ada hak-hak istimewa yang Tuhan berikan yang saya ungkap di awal tadi, ya. Nah, mari kita temukan jawaban tentang bagaimana proses kemerdekaan itu benar-benar bisa kita alami. Saudara-saudara, ayat 37 kan tadi Yesus sendiri yang mengatakannya, bahwa aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi Yesus ingin mengatakan kalau firman kebenaran benar mendapatkan tempat, maka kuasa firman di Alkitab disebut energo. Anda bisa baca dalam Ibrani 4 ayat 12 betapa hebatnya kuasa firman. Atau yang paling populer adalah seberapa hebat sih kuasa firman itu bekerja. Alkitab pun menegaskan ketika Allah berfirman semesta pun tercipta. Jadi kuasa firman itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan sebutan lainnya adalah pikiran Kristus, saudara-saudara. Jadi ketika firman ada di dalam diri kita, ketika pikiran Tuhan benar memasuki kehidupan setiap kita, maka pikiran Tuhan itu akan memproses kehidupan setiap kita sehingga nantinya kita benar mengalami kemerdekaan secara utuh. Saudara saya kasih dalam Tuhan, yang saya ingin tegaskan begini. Ini kan bicara tentang new beginning yang seharusnya kita lewati, ya, sehingga kita terbukti menjadi new creation. Yang cara hidupnya benar-benar dalam situasi new era kepemimpinan Roh Kudus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang ingin saya katakan adalah kita tidak mungkin mengalami kemerdekaan utuh. Ini kan transformasi kehidupan. Kalau cara berpikir kita yang sering disebut dengan paradigma itu tidak pernah mengalami perubahan di dalam diri kita. Ya, jadi transformasi kehidupan menggambarkan kemerdekaan itu benar terlaksana kalau kita lebih dulu mengalami transformasi pikiran. Mungkinkah pikiran kita, paradigma hidup kita diubahkan? Sangat mungkin dengan catatan pesan Tuhan benar terlaksana. Tuhan menganjurkan agar firman itu mendapatkan tempat di dalam diri kita. Kalau firman mendapatkan tempat, maka kuasa firman, energo, itu pasti akan bekerja. Saya ulang sekali lagi. Kemerdekaan utuh akan benar terjadi kalau firman ada di dalam diri kita. Firman yang adalah pikiran Tuhan, itu sungguh-sungguh merasuk. Sehingga pikiran manusia kita di kudeta, ya, itu mungkin orang kan berkata itu proses cuci otak, Pak. Oke, yang penting ada transformasi dalam hal paradigma dalam pikiran kita. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab sebenarnya ada penjelasan yang sangat jernih bagi setiap kita yang rindu dimerdekakan di dalam Tuhan. Ya, kalau engkau serius untuk mendengar dan menaruh firman di hati Anda, maka firman yang adalah Tuhan akan bekerja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebenarnya ada dua proses yang bekerja pada detik yang sama. Dalam bahasa Alkitab, yang pertama disebut metanoia, yang kedua disebut metamorfosa. Apa sih metanoia? Metanoia adalah proses pencabutan sisi buruk dari pikiran manusia. Dalam pikiran manusia ada banyak informasi yang sudah kita rekam dan jangan-jangan sudah tersimpan baik di dalamnya, ya.
Dan saya harus ingatkan, apapun informasi yang masuk pada dasarnya bisa jadi baik, apalagi dikaitkan dengan sains. Tapi saya harus katakan bahwa ilmu pengetahuan yang benar memerdekakan hanya pengetahuan firman, saudara-saudara. Ya, karena di sanalah energo, kuasa firman yang adalah Tuhan itu bekerja. Jadi kalau engkau dengar firman dan menaruh di hati, ada benar di dalam hidup kita, maka metanoia, pencabutan sisi buruk dari pikiran manusia. Ada pemahaman yang keliru dari dunia ini, ada pohon-pohon liar yang sudah terlanjur tertanam dalam pikiran kita. Nah, ketika firman yang adalah pikiran Tuhan benar ada dalam diri kita, maka metanoia, maka sisi buruk dari pikiran manusia itu dicabut. Dengar firman lagi, ada rema yang kau tangkap, bagian yang selaras dengan pemberitaan firman, pemikiran yang salah, pohon liar yang terlanjur tertanam, dia akan kecabut kembali. Demikian seterusnya. 100 kali dengar firman, 1000 kali dengar firman, semakin Anda dengar firman dan semakin banyak tertanam dalam dirimu, maka semakin banyak pohon-pohon liar, pengetahuan yang keliru, yang salah kecabut dalam diri Anda. Memang orang pasti akan berpikir, wah, ada bahayanya itu. Kalau aku terus mengalami metanoia, kalau terus isi pikiranku yang dianggap salah terus dicabut, bukankah akan terjadi kekosongan dan kehampaan di dalam pikiranku? Tidak, karena saya sudah katakan tadi, pada detik yang sama ada hal yang kedua, metamorfosa. Apa sih metamorfosa? Penebaran benih baru, benih firman, benih pikiran Tuhan. Jadi ketika dicabut, maka detik yang sama benih baru, benih firman ditebar. Cabut 10 pikiran yang keliru, pikiran jahat, maka pada detik yang sama 10 benih baru akan ditanam. Nggak ada jeda, saudaraku. Ini yang akan terus membuat cara berpikir manusia diubahkan. Emang itu alkitabiah? Sangat alkitabiah. Karena dalam Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh. Apa yang harus kita taruh? Pikiran yang terdapat dalam Kristus. Jadi ada upaya yang bersifat terus menerus. Kita dengar firman dan firman mendapatkan tempat di dalamku. Kuasa firman, energo yang ada kuasa Tuhan yang memerdekakan bekerja. Maka kemerdekaan pasti akan terjadi. Kalau cara berpikir kita statis, gaya hidup kita akan statis. Kalau cara berpikir kita dinamis, maka gaya hidup kita pun akan dinamis. Jadi paradigma, pikiran dalam diri kita harus benar diubahkan. Dan Yesus melalui Yohanes 8 ini dengan judul kebenaran yang memerdekakan pasti terlaksana. Tuhanku berjanji dan pasti akan ditepati. Kalau aku menghormati sabda dan sabdanya ada di hatiku, maka kuasanya akan bekerja. Aku bangga dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupanku. Aku pun tidak mengira bahwa satu ketika aku bisa terlepas dari kehidupanku yang lama dengan berbagai keterikatan yang mencekam, bahkan nyaris merampas seluruh kehidupan. Tapi aku berbahagia, aku bangga dengan kuasa firman, energo yang merubah cara berpikirku sehingga aku diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Walaupun sempat hancur total, tapi Tuhan mengumpulkan puing-puing kehidupanku. Karena kuasa firman yang bekerja tadi, dia merajutnya kembali untuk menjadi alat yang berarti di akhir zaman ini. Tuhan Yesus terima kasih. Nah, saudara-saudara, tentu ini terkait dengan apa yang ada dalam pikiran manusia. Lalu proses itu kalau diurut bagaimana cara kerjanya? Kalau bicara tentang pikiran manusia, aktivitas berpikir memang terkait dengan otak manusia. Saya tidak membicarakan otak besar tapi otak kecil. Otak kecil itu ternyata ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri di Alkitab dijelaskan tentang dialogismos. Dialogis, logis, logik, logika. Nah, kalau engkau benar menerima firman dan ditaruh, dia mendapatkan tempat dalam diri kita, maka logika kita akan diluruskan. Ya, logika ini yang nantinya pada umumnya orang bilang, kalau beraktivitas kerja apapun pakai nalar. Nah, nalar ini bicara tentang apapun yang dilakukan itu penuh dengan rasa tanggung jawab. Kita tahu persis tentang hukum sebab akibat. Kita tahu persis tentang akibat, ya, dampak baik buruk dari sebuah aktivitas atau tindakan.
Atau ini nantinya disebut dengan akal budi. Akal yang dilandasi dengan budi pekerti, budi luhur. Selalu ada motivasi yang sangat baik. Ya, ujung-ujungnya tidak hanya banyak orang diberkati, tapi sebagai orang percaya Tuhan dimuliakan. Ya, jadi semua logika itu akan diluruskan sehingga cara kita bekerja dengan nalar yang baik dan sehat. Ya. Yang kedua, otak kanan itu kan bicara dianoia. Dianoia itu terkait dengan intuisi, imajinasi. Ya, ini bisa benar mengarah pada alam bawah sadar. Kadang ada keluhan seperti ini, ya, Pak Pendeta. Kenapa ya? Saya kan sejak tanggal sekian tahun sekian saya komit hidup baru. Saya udah coba menjaganya, Pak. Hingga satu ketika aku jatuh lagi di tempat yang sama yang dulu aku pernah lakukan. Nah, ini terkait dengan alam bawah sadar. Ada memori pelanggaran yang tiba-tiba dipicu oleh situasi tertentu dan dia naik kembali dan menggoda kehidupan. Bagi yang tidak waspada, maka dimungkinkan jatuh pada waktunya. Karenanya, mari kita iakan apa yang Yesus katakan. Kalau Tuhan berkata, taruh firman di hatimu, dia benar mendapatkan tempat. Tidak hanya logika kita yang diluruskan. Kita punya nalar yang baik, sehat, yang diluruskan. Tapi juga dianoia kita. Imajinasi, intuisi kita juga dibersihkan dari trauma, dari pengalaman buruk masa lalu yang mempengaruhi masa kini. Jadi berbahagialah Anda kalau Anda benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Lihat sekali lagi merah putih yang melatar belakangi mimbar ini. Merah ini lambang dari darah Kristus yang tercurah. Ia sudah berjuang melewati 10 penderitaan yang disebut Via Dolorosa, perjalanan derita, namun setia sampai tetes darah penghabisan. Kenapa? Dalam rangka menebus kita. Kita ditebus oleh Tuhan. Warna putih menggambarkan setiap Kristen yang percaya, yang ditebus dan dimerdekakan. Kita ada di bulan kemerdekaan, jangan biarkan suasana kemerdekaan ini lalu begitu saja. Dunia boleh memproklamasikan new normal. Kehidupan normal yang diperbaharui, ya. Mungkin dulu abnormal, ya. Hidupku dulu juga abnormal, itu hidup dalam kegelapan. Hingga satu ketika aku bertobat, hidupku mulai normal. Tapi dalam perjalanan nanti bisa jadi lalai. Bisa jadi tidak lagi on fire, ya. Sehingga ada semacam himbauan, new normal sekarang. Biasakan apapun yang kau kerjakan dalam kondisi yang baik. Itu kan lambang cuci tangan. Apapun karya yang kita lakukan, itu benar karya-karya yang sudah dikuduskan. Pastikan bahwa apa yang masuk dalam hidup kita, itu berkat yang bahasa Ismail, berkat yang jadi berkah. Kan ada orang diberkati tapi mencelakai. Waktu dia nggak punya apa-apa, kondisinya baik-baik saja. Ketika Tuhan mulai jawab doa, dia hidup dalam kejayaan, kemuliaan, kelimpahan, segalanya ada. Malah nyeleweng. Yang tadinya nggak kedugem, mulai kedugem. Yang tadinya tidak hidup gaya bebas, tidak narkoba, dia mulai narkoba. Ya, itu kalau bahasa Ismail, engkau memang dapat berkat, tapi saya nggak jadi berkah. Ya, artinya, mari kita pastikan. Karena hari ini tugas saya kan serba 8 ini berkaitan dengan simbol yang ada di Alkitab. Simbol berkaitan dengan kebangkitan dan regenerasi. Kalau ada kata re, ini tetap pribadi yang lama, ya. Beda kalau new generation, ya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi hidup lama kita sudah kita tinggalkan. Kehidupan sekarang yang kita hidupi adalah hidup baru karena kemerdekaan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Berbahagialah Anda kalau Anda benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kepastian hidup dalam kelimpahan. Bahasa yang kita dengar dari tradisi Jepang dan Tionghoa tadi tentang kemakmuran, keberuntungan, kesuksesan. Tapi sebagai gembala ia memang menjamin untuk kita terus dibawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, menuntun kita hidup dalam kebenaran. Pastikan
ya, bahwa kita bekerja tidak lagi dalam bentuk menghalalkan segala cara, kemudian apapun yang kita serap dalam kondisi yang dimurnikan, dan kita bergaul secara baik dan benar, ya. Karena Alkitab juga menegaskan pergaulan buruk merusak perilaku baik, ya. Kita dianjurkan untuk jaga jarak, menjauhi kerumunan. Apa enggak salah? Hari-hari ini Tuhan sedang menjelaskan, engkau berkomunikasi antar sesama, bagus. Tapi mari sadarilah bahwa kita dulu itu diciptakan serupa segambar. Dan itu dimungkinkan kalau engkau banyak bergaul dengan Tuhan. Agar mempercepat proses kemerdekaan dalam Kristus. Apa Anda tidak rindu mengalami kelimpahan? Yang kedua, akibat dari pikiran Kristus yang merasuk, maka akan sampai pada waktunya yang dinamakan hikmat Allah. Kemampuan berpikir seperti Allah Bapa berpikir. Kemampuan melihat masalah apapun seperti Allah Bapa melihat. Bayangkan kalau kemampuan seperti itu ada pada kita. Saya sempat memberikan contoh kepada anak muda. Misalnya siapa nih ya? Yang sedang bertugas nih namanya siapa nih? Siapa di atas sana siapa namanya? Amos, Andai Amos. Anak muda yang rindu jadi pengusaha. Kalau saja Anda punya kemampuan berpikir sebagaimana Lim Siu-leong berpikir, sangat dimungkinkan sekian tahun kemudian akan muncul konglomerat dari anak muda GBI Sungai Yordan Taman Ratu, ya, yang bernama Amos. Kenapa? Punya kemampuan berpikir yang sedemikian hebatnya. Apalagi kalau kita benar-benar dalam proses kemerdekaan, di mana firman ada dalam diri kita dan hikmat Allah diberikan. Kita punya kemampuan berpikir seperti Allah Bapa berpikir. Kita punya kemampuan melihat masalah apapun seperti Allah Bapa kita melihat. Dipastikan breakthrough. Walaupun kau sempat mati langkah, kan ada ketajaman dalam berpikir. Engkau akan menemukan celah sekecil apapun dalam kecermatan tadi, dan kau mampu menerobosnya, breakthrough bersama Tuhan. Ya, kekayaan, kelimpahan, hikmat, dan yang ketiga berkaitan dengan segala kemaksimalan. Ya, sehingga sebutannya mujizat. Mujizat itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan, tapi tetap bisa terlaksana. Kenapa? Ada kuasa supranatural yang mengintervensi. Sehingga kita menghasilkan karya yang tak terduga. Yang membuat orang terperangah. Yang membuat orang terkagum-kagum. Mari sambut bulan kemerdekaan. Dan pastikan kita umat yang merdeka dalam Kristus. Karena kebenaran yang memerdekakan itu benar-benar ada di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh jumpa dalam puji puja sembah dan sabda. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 8 bulan 8 jam 8 dari Yohanes 8 membicarakan 8 ayat di dalamnya. Dan ternyata angka 8 di Alkitab itu simbol kebangkitan dan regenerasi. Dan angka 8 itu ternyata bicara tentang new beginning. Di mana anak Tuhan nantinya menjadi new creation. Yang akan hidup dalam new era. Era dipimpin Roh Kudus. Karena kami umat yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dan sesuai dengan situasi masa kini, kami akan mengalami kemerdekaan secara lahiriah. Karena iman kami, imunitas kami sedemikian kuat. Sehingga tidak terpapar virus, bakteri, dan sakit penyakit yang lainnya. Kami juga mengalami kemerdekaan finansial. Walaupun ada banyak peluang yang tertutup di sana sini, kami hanya menemukan celah-celah kecil, namun kami percaya bersama Tuhan kami mampu menerobosnya. Kami akan mengalami kemerdekaan secara finansial dan kami akan buktikan bahwa kuasa kemerdekaan itu pasti. Tuhan yang berjanji tepat pada waktunya, Tuhan genapi
Dan kami bangga dengan Tuhan yang setia, bahkan jauh lebih setia dari kesetiaan kami. Dan kami semakin mensyukuri Tuhan yang membuat kami akan semakin hidup memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan bersaksi, Tuhanku dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus akan terus membuktikan kehadirannya dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, berkati dimanapun jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu, baik di dalam negeri pun di luar negeri, atau mitra-mitra kami dimanapun berada, jamah dan biarlah firman kemerdekaan ini benar merasuk, mendapatkan tempat di dalam hidup setiap kami. Terpujilah Yesusku, dalam nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan, kami pun berdoa. Haleluya, amin. Merdeka, puji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi nyatakan kepadanya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kau baik, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Apapun yang terjadi kami nyatakan, ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang menguatkan kami, memberkati kami, membentuk kami, mendidik kami. Sehingga kami percaya setiap langkah-langkah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai luar biasa. Tuhan berkati dia Bapak, setiap pelayanannya dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, berkati Tuhan Yesus setiap aktivitasnya. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, kebaktian sudah selesai. Biarlah engkau boleh menerima segala berkat sesuai dengan Ulangan 28. Segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkati engkau pada saat di kota, diberkati pada saat di ladang, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati pada saat masuk, diberkati pada saat keluar. Engkau dijadikan naik dan tidak menjadi turun. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan terimalah kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya yang selalu baru menyertai hidup saudara. Diberkati keluarga saudara, diberkati kesehatan saudara, diberkati setiap pelayanan saudara. Dan jangan lupa boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Roh Kudus yang hidup selalu menyertai hidup saudara, yang selalu menolong, menguatkan, melindungi saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang mau menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, ketika Tuhan ditimpakan kepada orang Mesir, maka orang Israel akan selamat kalau mereka diam di rumah. Keluaran 12 ayat 22 berkata demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini adalah ketetapan Tuhan. Stay at home.
Sebab ketika kita taat kepada perintah Tuhan ini, maka perlindungan Tuhan ada atas kita. Berarti kita harus melakukan protokol kesehatan. Salah satunya, kita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting. Dan sebaiknya mengenakan double masker. Ada satu ayat lain dalam Yesaya 26 ayat 20 yang sangat penting untuk kita perhatikan. Demikian bunyinya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saya yakin kalau kita bijaksana, kita akan banyak diam di rumah, sampai wabah ini berlalu, situasinya lebih kondusif, dan kiranya Tuhan menolong bangsa kita melalui semua wabah pandemi ini karena pertolongan Tuhan. Stay at home. Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Kita Indonesia, ingin menghimbau jemaat gereja-gereja dan juga masyarakat luas untuk meningkatkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker kalau bisa ganda. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Serta tambahan satu, yang keenam, menerima vaksinasi. Mari kita juga berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tepuk tangan kita. Kita puji Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh Dia baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kami lihat kasih-Mu Tuhan. Tetap kulihat kasih-Mu, Amin. tak pernah berakhir
di hidupku. Nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berikan jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik, Dia baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari sampai selama-lamanya. Untuk selamanya, Untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik.